Pertempuran jarak nol Brigade Al-Qassam, strategi pasukan komando Hamas menghancurkan tank Merkava Zionis Israel. Begini penampakannya. ونحن جاهزون بمعية الله للتعامل مع أي قوة غاشمة يزج بها العدو إلى غزة. إننا لا نستطيع حاليا Perlawanan pejuang Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds ini terkenal dengan sebutan pertempuran jarak nol. Pasukan Al-Qassam berhasil menembus dan membombardir pos militer Israel, pemukimannya, tempat berkumpul dan sejumlah pos lain dengan serentetan serangan roket secara berkelompok. Al-Arabiya melaporkan pasukan khusus Hamas Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds telah memasuki wilayah pendudukan Israel menuju pangkalan militer Sikim. Grafik pertempuran Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds menembus wilayah yang diduduki Israel di luar Gaza seperti yang dilansir Al-Arabiya. Bentrokan bersenjata sedang berlanjut. Sengit, pasukan Hamas memasuki Sikim dari darat, laut, dan udara. Operasi ini merupakan serangan balik menembus wilayah yang diduduki Israel di luar jalur Gaza. Dilansir oleh Pusat Informasi Palestina atau PIC menyebutkan kemarin malam pasukan Zionis mengakui menggelar 150 operasi udara untuk mengevakuasi 260 tentara yang terluka. Brigade Al-Qassam menghancurkan 2 kendaraan Zionis di poros barat laut kota Gaza dengan peluru Al-Yasin 105. Tank Merkava yang diledakkan Brigade Al-Qassam dengan pertempuran jarak nol dilansir dari media Al-Qassam dan Al-Quds Brigades. Brigades Al-Qassam mempublikasikan video bentrokan mujahidinnya dengan pasukan Israel Zionis yang menembus wilayah Juhar al-Dik. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan bahwa pejuangnya terlibat dalam bentrokan bersenjata dengan pasukan Zionis yang menembus daerah Al-Amur, sebelah timur Khan Yunis, dan menghancurkan 2 tank dan sebuah bulldozer dengan peluru Al-Yasin 105. Akun Telegram Brigade Al-Qassam juga masih sempat memposting bentrokan sengit yang dilakukan oleh mujahidin di jalan-jalan Beit Hanun dan menghancurkan sejumlah kendaraan militer Zionis Israel di sela-sela pertempuran jarak nol. Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, menghujani Tel Aviv dengan serangkaian roket dan rudal pada Jumat malam. Sebagai reaksi pembantaian pendudukan terhadap warga sipil Palestina di Gaza, Brigade Al-Qassam juga membom pangkalan militer Israel Raim dengan serangan rudal. Pertempuran jarak nol adalah pertempuran yang dilakukan pejuang Hamas dari pasukan Brigade Al-Qassam dengan menempelkan hulu ledak pada bagian lambung maupun pintu belakang tank Merkava. Aksi heroik ini dilakukan seorang pejuang yang berlari mendekati tank yang sedang bergerak maupun yang berhenti, diikuti dengan tembakan roket anti-tank setelah eksekutor pertempuran jarak nol berhasil menjauh pasca menempelkan hulu ledak anti-tank. Tembakan RPG ataupun ditujukan agar ledakan pelindungan anti-tank Merkava terpicu sekaligus memicu hulu ledak yang ditempelkan di lambung atau di pintu evakuasi personil tank sebelumnya. Seperti dilansir media Pusat Informasi Palestina Jumat kemarin, Mujahidin Al-Qassam mengejutkan pasukan Zionis di sebelah barat Erez dan bentrok dengan pasukan Zionis pada pertempuran jarak nol. Brigade Al-Qassam menargetkan kendaraan Zionis dengan memasang hulu ledak roket anti-tank tepat di lambung tank Merkava 4 yang sedang bergerak maupun yang berhenti. Pemasangan hulu ledak di lambung tank Israel diikuti dengan tembakan RPG saat eksekutor menjauh dari tank yang dipasangi hulu ledak anti-tank. Hulu ledak anti-tank yang sudah bertempel pada tank selanjutnya ditinggalkan eksekutor dan menjauh dari sasaran hingga mudah dieksekusi tim RPG. Brigade Qassam juga menargetkan pasukan Zionis yang bersembunyi di sebuah bangunan di barat laut Beit Lahia dengan peluru tembakan mortir dan juga roket.
Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat mengatakan jika keterlibatan tentara bayaran Rusia yaitu Wagner dalam perlawanan Hizbullah Lebanon terhadap militer Israel. Milisi yang berada di bawah komando Hasan Nasrallah berkali-kali menggempur wilayah Israel saat pasukan Zionis melancarkan invasi militer ke Gaza, Palestina. Hizbullah yang berafiliasi erat dengan Republik Islam Iran menggelar aksinya di wilayah utara Israel sebagai dukungan terhadap pasukan Hamas Palestina. Dalam laporan yang dikutip pihak militer dari Wall Street Journal, para pejabat intelijen Amerika Serikat meyakini jika tentara bayaran Rusia telah mendaratkan sistem rudal jarak pendek Panzer. Senjata mematikan buatan Rusia itu diyakini telah digunakan milisi Hizbullah untuk mengeliminasi serangan yang kerap dilancarkan militer Israel dari udara. Gedung Putih belum memverifikasi dan mengonfirmasi laporan intelijen Amerika Serikat tersebut. Sementara itu, keterlibatan Wagner Group dalam aksi kolektif kelompok perlawanan Islam terhadap militer Israel memang belum bisa dipastikan kebenarannya. Akan tetapi, kehadiran kelompok tempur kapal induk USS Gerald R. Ford CVN-78 militer Amerika Serikat dituding jadi alasan unit paramiliter Rusia tersebut bergabung dengan Hizbullah. Menurut laporan lain yang dikutip pihak militer dari Jerusalem Post, lembaga riset yang berbasis di Washington DC, Brookings Institute, mengungkap temuan kehadiran tentara bayaran Rusia di Suriah. Selain di Syria, pasukan Wagner Group juga aktif di sejumlah negara Afrika yakni Libya, Mozambik, Mali, Republik Afrika Tengah, dan juga Sudan.